Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk terus bergabung bersama kami di TV Unbaja, dan kali ini di Corners masih bersama saya Si Kurnianingsi, masih di sini di studio satunya Unbaja, dan pastinya hari ini saya nggak sendirian karena saya kedatangan tamu spesial. Selamat datang Bu Yuli. Selamat datang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Mbak. Ngeri loh, tadi masuk ke ruangan tuh kayak yang digerebek gitu rasanya ya. Baru satu orang ya, ini terasa digerebek, apalagi satu peloton gitu. Waduh, jangan ya. Ini luar biasa sekali, ini Bu Yuli. Terima kasih sudah hadir Bu Yuli di studio kami. Sama-sama. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk hadir di sini, dan kita ngobrol-ngobrol masih seputar Kartini. Ini luar biasa banget. Ini gimana awalnya meniti karir dari awal sampai sekarang, pasti terus pendidikan dan lain-lain. Iya. Saya masuk tentara Kowat ini gitu ya. Dulu saya daftar tahun 1995. Jadi tahun 95 itu saya masuk di Bintara, namanya Bintara. Kan ada dari Akmil, tapi waktu itu belum ada untuk taruninya. Jadi saya masuk di Bintara karena saya dari SMA. Gitu. Masuk Bintara tahun 95. Saya dididik di Pusdikowat Pasir Jati Lembang selama 8 bulan. Itu diktuk namanya, pendidikan pembentukan. Nah, dari situ setelah itu dilantik Sersan 2, kecabangan polisi militer. Nah, di situ pendidikan lagi di Pusdikpom Cimahi selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan di situ saya didinaskan dinas di Pomdam 3 Siliwangi, itu yang ada di Jalan Jawa, Bandung. Di situ saya nggak lama karena memang saya ada beberapa angkatan saya di situ dibagi-bagi lagi tugas. Pomdam 3 Siliwangi itu ada Denpom. Denpom itu kalau ini mah anaknya Pomdam gitu kan gitu. Jadi Denpom ada Denpom 31 Bogor, Denpom 32 Garut, Denpom 33 Cirebon, Denpom 34 Serang, Denpom 35 Bandung. Nah, di situ saya dapat tugas di Denpom 34 Serang tahun 95 itu. Iya. Jadi sebentar di Pomdam saya dapat sprint ke Denpom 34 Serang. Dari situ jabatan saya Sersan 2 itu jadi Bintara Penyidik. Karena tugasnya polisi militer itu menyelenggarakan penegakan hukum di lingkungan TNI AD, jadi saya sebagai penyidik itu yang melanggarnya itu TNI gitu kan. Gitu. Jadi yang melanggarnya TNI ya, polisi dalamnya lah ya. Ya, gitu, jadi polisi militer, jadi polisinya militer gitu. Waktu dulu kan memang polisi militer itu cuman polisi militer. Jadi yang 3 angkatan darat, laut, udara itu masih sama polisi militer. Kalau militernya ada yang melanggar itu. Nah, saya jadi Bintara Penyidik itu di Denpom 34 Serang lama. Ya, saya pernah megang kasusnya di Sersi sama Susila gitu kan, yang itu Susila itu. Lama di situ, terus saya digeser ke kalau dulu Hartib ya, pemeliharaan ketertiban. Nah itu kita kalau yang gitu tuh suka razia-razia. Nah yang gitu. Nah nggak lama ya berjalan terus kan, naik pangkat dari Sersan 2, Sersan 1, Sersan Kepala, Sersan Mayor. Saya sampai di Sersan Mayor langsung ikut tes secapa. Langsung lanjut untuk perwira. Iya. Nah, kalau kenaikan pangkat dari Bintara Serda Sertu itu hanya ikut tesnya kesemaptan jasmani sama administrasi itu ya, yang gitu. Tapi kalau untuk ke secapa jenjangnya kan beda golongan kalau di ini ya. Kita harus sekolah lagi. Ya. Awalnya memang saya nggak mau gitu. Pikir saya nggak ini ya, udah saya istilahnya udah enak di sini gitu kan, udah nyaman lah gitu kan, udah nyaman gitu. Nah tapi saya ada dorongan dari suami, dari anak-anak, kenapa mama nggak bisa pangkatnya di sini katanya gitu kan. Jadi, kan orang bisa support ya keluarga. Iya, ya capek saya bilang kan gitu kan, bilang ke suami capek.
pokoknya udah semangat nanti ini. Memang saya sempat berapa kali ya, 2 kali saya sengaja nggak mau gitu nggak kan. Mau sengaja ngegagalin ya, nggak serius lah gitu iya, kan. Iya, nah di situ udah, tapi saya coba terus kata ya pokoknya ada dorongan dari suami, dari anak-anak kan gitu, keluarga besar gitu kan, suami gitu, udah ini. Insya Allah saya bilang, saya niatkan Nista Maja Utama harus lulus yang harus lulus. Ini saya bilang itu. Nah, ikut tes lah, alhamdulillah, ikut tes, alhamdulillah saya diterima di sekolah calon perwira tahun 2010, itu disebutnya Panorama 10. Saya di Panorama 10 itu di secapa 8 bulan pendidikan. Pendidikannya ya? Iya, 8 bulan pendidikan. Terus kecabangan POM-nya lagi, masuk lagi ke POM-nya lagi, dari situ ya saya ini lagi ke POM lagi. Di POM 6 bulan lagi. Setelah itu dilantik, saya ya balik lagi ke POM, ke Denpom, ke Pomdam 3 yang di Bandung. Tapi kan jabatannya udah beda dong. Udah beda. Dari yang Bintaraja kan udah jadi penyidik, di Gakum kan, di itu. Nah, saya balik lagi kembali ke Pomdam 3 Siliwangi, sementara ditampung di Pomdam 3 Siliwangi itu di Bandung itu sebentar sambil menunggu sprint. Ya kenapa saya minta lagi, bukan minta sih sebetulnya, kalau karena ikut suami gitu, turut suami ya. Tujuannya ya, alasannya itu nggak bisa diganggu gugat. Iya, anak-anak suami situ gitu kan. Kecuali ya kebetulan suami saya swasta gitu di PT Chandra Asri. Jadi ya saya yang ikut suami gitu. Saya kembali ke mana? Ke Denpom 34 Serang, lanjutkan tugas sebagai dan unit dengan pangkat Letnan 2 CPM Koad dengan jabatan dan unit 1 penyidik. Jadi kembali lagi ke penyidikan saya ke situ. Dari situ 2 tahun kemudian naik Letnan 1 yang 2 ininya. Tapi saya naik jabatan ke Pakara, perwira perkara lebih tingginya itu kan. Jadi dan unit itu mencakup bintara-bintara penyidiknya. Nah, saya Pakaranya. Jadi kalau ada permasalahan mentok di dan unit, naik ke saya gitu kan. Tapi saya ada atasan saya lagi, perwira seksinya kan, perwira seksi penyidikannya itu. Di situ, nggak lama di situ, tiba-tiba dan Pomdam yang di Bandung, kolonel itu, ini saya gitu. Tiba-tiba, Yul, pakai kamu apa? Katanya gitu kan. Siap, Komandan izin, Letnan 1. Denpom Serang kan kamu? Siap, Denpom Serang, Komandan izin, gitu kan. Kamu ini ya, katanya saya mau jadikan Dansub pertama Koad seluruh Indonesia, katanya di sini. Waduh, berat banget kan. Biasa laki-laki semua kan Dansub yang kalau mungkin Mbaknya tahu yang di Merak itu kan ada, terus ada di Pandeglang, ada di Rangkas gitu kan, ada itu sub Denpom gitu kan. Nah, aduh gimana ya? Saya ngobrol kan sama suami sama anak, ya nggak apa-apa mah kan ini buat ini katanya karir gitu kan, karir itu. Terus, duh berat saya bilang kan gitu ya, berat masalahnya wilayah Merak itu, aduh perbatasan kan, terus pelanggaran itu pasti tinggi gitu kan, saya bilang kan, bukan cuma pelanggaran militer, yang ini juga pasti banyak kan gitu, yang namanya perlintasan gitu kan. Ya. Nah di situ, Bismillah aja lah saya bilang gitu kan, mungkin. Tapi nggak bisa nolak juga kan Bu kalau udah. Iya, menolak perintah atasan saya kena. Kalau kita kan di sini, kan? Kalau kita di sini masih bisa nolak. Kalau Ibu kan itu nggak bisa nolak. Kan, udah dari situ saya dipanggil untuk uji petik para Dansub gitu kan, dipanggil ke Bandung, uji petik di sana di Bandung, dites kan untuk ini. Alhamdulillah tuh saya pangkat Letu jabatannya di Subrak dan Subrak selama 2 tahun. Di Merak 2 tahun. Tantangan saya di situ apa Mbak? Coba. Apa tuh? Ulang tahun TNI, HUT
TNI yang waktu itu seluruh Indonesia. Iya, ditempatkan di sana kan 2 tahun periodenya Pak SBY yang pertama, yang keduanya yang sama Pak Pul itu. Kebayang nampung dari macam-macam. Aduh, tapi kebetulan dan Pomdam saya yang ininya baik, jadi bantu ya. Bantu ininya. Tapi di situ saya punya ini Mbak, apa namanya? Jadi kenal, istilahnya kenal dengan maksudnya gini, biasa di daerah gitu ya. Saya kan nggak pernah di daerah aja nggak pernah kenal orang-orang ini. Jadi saya kenal dengan orang Puspom, pusat. Ini ya, karena pusat memang acaranya militer juga sudah nasional ya. Itu. Jadi kenal. Jadi dir itu kan langsung alhamdulillah dari situ jadi bisa ada ya istilahnya ada anggota yang punya bantuan saya untuk ke situ bisa gitu kan. Jadi istilahnya saya ada jalan untuk ke situ gitu kan itu. Betul. Itulah alhamdulillah dipercaya di situ. Mungkin 2 tahun cukup saya jadi Dasub. Geser lagi, rolling lagi, saya kembali ke Denpom, ke Serang. Dari Denpom Serang ya karena kualifikasi saya di penyidikan awalnya, kembali ke penyidik lagi, penyidik lagi. Mateng ya Bu ya untuk ngelotok hatam udah. Ngelotok hatam. Jadi istilahnya ya bukan menyepelekan, tapi kalau ya nggak ada kasus yang menonjol yang gimana ya gitu. Cuman kayak gitu-gitu aja. Jadi ya udahlah dianggap istilahnya. Iya, karena memang gitu sudah lama di situ, jadi banyak kasus juga yang memang sudah tertangani ya, dan akhirnya itu tadi udah ngelotok, ya udah hatam. Udah dikuasai. Udah dikuasai, medannya udah dikuasai semua. Awalnya Bu, apakah dari keluarga atau misalnya memang ya keluarganya adalah keluarga TNI biasanya ya, atau memang dari ibu sendiri, atau memang dari keluarga tapi awalnya nggak mau nih waktu lulus SMA? Iya. Jadi kebetulan orang tua bapak saya itu TNI juga kan gitu. Tapi ya saya nggak kepikiran pengen jadi koat gitu kan. Karena kan perempuan juga gitu ya. Awalnya maksudnya mungkin yang dididik laki-laki biasanya. Gitu. Kebetulan saya kan 6 bersaudara. Saya anak pertama perempuan, yang adik-adik saya laki-laki 4, yang paling bungsu perempuan. Nah, tapi kenapa saya bisa jadi koat gitu kan? Ya awalnya gitu. Bapak saya suka ajak saya ke kantor gitu kan. Terbiasa lihat situasi. Tuh teh jadi koat katanya kan. Lihat keren kan. Berarti gitu. Dirayunya udah dari kecil ya? Dirayunya mungkin? Ya kalau dirayu enggak. Cuman ya enggak maksa. Enggak maksa tapi kan, ada kebanggaan sendiri mungkin ya buat orang tua. Ya buat diri sendiri mungkin gitu. Nah gitu, jadi dari situ ya. Jadi walaupun dari orang tua tapi memang pengen juga gitu ya Bu ya? Ya udah dilakonin. Iya dilakonin, karena memang udah lingkungan dari kecilnya sudah di situ, jadi ke-trigger lah gitu untuk melanjutkan perjuangan Bapak ya. Tua, wah luar biasa sekali. Bu, kalau sekarang ini kan tadi kalau kita lihat perjalanannya luar biasa, dari penyidik balik lagi ke penyidik dengan begitu banyak tantangan. Kalau sebagai perempuan, nah tantangan yang paling kayaknya repot nih gitu. Kayaknya ada gap nih karena saya perempuan tapi harus begini karena tugas jabatan itu apa? Ada nggak di lapangan? Alhamdulillah enggak sih kalau di saya gitu. Jadi kita saling mendukung, support gitu. Jadi nggak tantangan yang nggak gimana-gimana enggak. Saling menghargai gitu. Jadi ya enak aja. Pada saat pelatihan Bu, kalau misalnya nih sekarang misalnya ada mahasiswa atau mungkin anak SMA yang nonton masih ngeri gitu kan, pengen masuk koat tapi ngeri gitu kan Bu, pada saat pendidikan, pelatihan. Ini bisa loh, Ibu ini bisa jadi kapten luar biasa. Jadi saya sarankan ya kalau zaman sekarang itu beda dengan dulu. Maksudnya beda gini. Anak milenial kan istilahnya agak manja Bu. Agak manja memang. Tapi kalau untuk tesnya masih sama semua seperti itu. Nah, tidak ada yang dibedakan. Nanti di pendidikan juga tidak sama seperti laki-laki. Tapi ya kembali lagi ke
apa ya namanya, mungkin program pendidikannya ya, karena mungkin ngelihat anak-anaknya sekarang. Kalau yang sekarang gimana? Susahnya di mana kalau untuk perempuan kowat? Ya semua juga susahnya itu ya mau masuknya aja, karena saingannya banyak, pada mau sebetulnya. Saingannya memang lebih banyak sekarang ya. Jadi ya memang dari dulu juga saingan banyak gitu ya. Tapi ya siapa yang kesehatannya bagus mungkin kan gitu. Kan ada tes-tes semacam itu ya. Apa sih Bu yang bikin kayaknya kadang-kadang anak-anak itu perempuan ya khusus kowat gitu kan, misalnya memang kadang kayaknya nggak bisa deh, gue nggak bisa deh, saya nggak bisa deh. Nah yang bikin motivasi itu jadi bisa nih kayaknya lulus nih. Nah kalau dulu Ibu gimana motivasi dirinya? Kalau saya prinsip saya gini, orang lain bisa kenapa saya enggak? Nah kalau orang lain bisa kenapa saya enggak? Iya, ya, berusaha kan, kita berusaha apa yang kita inginkan, kita cita-citakan ya kita usaha di situ. Harus bisa lari, harus bisa fisik push up, fisik renang kan gitu. Suka ada pelatihan nggak Bu untuk yang mau? Ada, kalau untuk pendaftaran gitu ada. Pelatihan dulu misalnya ya. Ada di Korem, di Jasrem namanya itu. Nanti ada timnya gitu. Kalau di kantor Ibu sekarang berarti yang perempuan banyak Bu? Atau pasti kehitung sih kayaknya? Saya, kalau di tempat saya polisi militer di Denpom 3 Serang ini, dari saya sampai masih saya sendiri, baru-baru ini ada adik saya dari Taruni, jabatan Dasub. Sekarang jadi kowat nggak, ini udah banyak sekarang kowat jadi Dasub ya. Dari Taruni pangkatnya Letnan 1 kowat, Nini Marceli di Dasub Pandeglang. Terus adik saya lagi kemarin datang ke sini pangkat Sersan 1, kondisinya lagi hamil, suaminya di Kopassus. Jadi ada 1 sekarang baru kemarin naik pangkat. Iya, berarti Ibu yang paling tua nih kalau senior banget. Senior, tempat curhat ya Bu. Ibu ini memang tempat curhat, galak tapi tempat curhat. Di luar nih Bu, persepsi masyarakat gitu kan, kadang-kadang masih awam gitu. Iya, awam tentang kalau kowat mungkin di posisi-posisi yang biasa saja mungkin mereka masih oke lah gitu kan ya. Tapi untuk di posisi-posisi seperti Ibu, udah kapten gitu kan, kayaknya mungkin masih awam. Itu gimana Bu pada saat Ibu ke lapangan atau seperti apa, kan suka sosialisasi atau perempuan nih gitu kan? Kalau keluar saya nggak pernah sosialisasi, tapi kalau keluar ya kebetulan lewat mungkin tuh kalau gimana pas lihat pasti memang gitu kan gitu. Jadi anak sekolah aja perempuan tentara gitu kan. Bu. Maksud saya gini, hebat nggak? Saya bilang hebat nggak? Jangankan sama anak-anak yang lewat gitu kan, sama anak sendiri aja kan saya gini, mama udah mau latihan nembak nih, masa kamu nggak semangat, saya gituin kan, gitu. Jadi ya alhamdulillah sih seneng mungkin ya lihat ini gitu, mungkin ada motivasi mereka juga kalau ibu itu ini gitu bisa saya gitu harus kan. Gitu. Makanya kalau saya lewat ke mana namanya, ke Ajendam Rem itu tempat pendaftaran tentara, saya suka lewat, mereka suka ngeliatin semangat harus bisa gitu. Iya benar, angkat derajat orang tua kan, gitu. Angkat derajat orang tua tuh dengan anak-anak yang terbaik di penyidik perempuan. Ini pasti tantangannya luar biasa Bu. Iyalah. Gimana Bu? Ada pengalaman nggak yang mungkin ini nggak biasa, pengalaman nggak biasa atau kayaknya cuma baru di sini gitu? Saya pernah meriksa di kasus yang apa ya namanya kalau kayak gitu tuh, ya asusila itu ya, penggerebekan kayak gitu kan. Itu kan mendetil kan kalau pertanyaan-pertanyaannya itu kan. Ngeri sih penyidik itu ya, detail ya Bu ya. Kalau penyidik berarti ngeri juga nih suaminya ya. Wah, beda penyidik ke suami beda ya. Beda. Jangan kalau ke suami nggak boleh. Oh nggak boleh. Nah ini ya ini kadang-kadang kan itu tadi kalau misalnya kalau saya ibu rumah tangga gitu kan, dosen ya udah biasa aja gitu Bu. Nah Ibu dengan suami di perusahaan swasta, Ibu kapten,
Rumah tangganya gimana Bu? Ibu galak kah atau misalnya gimana gitu, tegang kah, kaku kah, atau siap komandan gitu kan? Ya di rumah tangga kepala keluarga kan suami. Oh iya. Kalau saya di kantor lah emang harus galak, bukan harus galak, harus dibawa kayak gitu. Kalau di rumah ya nurut sama suami. Tetap ya. Iya. Nah. Nggak boleh ya Bu. Nah itu ini yang pasti memang harus dibedakan ya Bu ya. Iya. Profesional di kerjaan iya, dan juga di rumah tangga. Tetap kepala rumah tangganya si ayah. Iya si ayah. Si ayah bikinin tehnya, bakwannya, pisang goreng kepoknya. Nah, kan tetap ya Bu ya. Jadi Lebaran bikin semur daging. Requestnya kan. Iya, sambal goreng kentang. Tetap ya, pokoknya harus bikin anak istri. Iya. Bu ada hobi nggak hobinya yang jauh banget dari latar belakang sebagai kapten? Kalau hobi saya kalau jadi malu sendiri ya, dibilang hobi ditulisnya katanya volley, tapi nggak pernah volley. Enggak. Ya tapi kalau pas ada kegiatan di kantor volley ya ayo. Jadi nggak kayak suami saya. Segala bisa. Tapi kan atlet kan. Iya. Nah, saya mau ngikutin suami nggak bisa, ya udah saya bisanya volley. ya. Dilatih badminton, bulu tangkis, dilatih. Diajak juga nggak mau. Belum sempat. Belum sempat. Baik. Ini membagi waktu, Ibu pasti sibuk tentunya dengan kegiatan di luar. Bapak apalagi gimana Bu? Ya, kalau saya kan jadi istilahnya kalau tentara ya pulang juga nggak sampai malam ya. Jadi masih bisa masih bisa sempet masak gitu kan buat anak-anak, suami gitu kan. Terus nggak dibikin ini sih, enjoy aja, udah disantai aja. Ini kadang-kadang ketika istri sibuk dengan pekerjaan kadang-kadang Bu ya. Bukan kita sih Bu ya. Kalau kita kan masih masak. Kayaknya orang nggak percaya Bu kalau saya masak. Apalagi coba ada yang bilang bisa masak ya gitu. Kan? Coba nanti ke rumah. Iya, kalau Ibu masak ya. Kalau aku orang nggak percaya, iya sih. Nggak percaya pasti. Nah, kebanyakan memang ketika di rumah gitu kan, kalau istrinya di luarnya gitu kan, nah itu agak egonya terlalu tinggi. Suaminya? Istrinya nih, istrinya punya jabatan misalnya yang di luaran gitu kan Bu. Bagaimana sih Bu ngeredam emosi itu gitu kan, kalau di luar kan dihormatin gitu kan, di rumah harus saya punya ininya tunduk, jabatan, pangkat nggak dibawa mati, jadi ngapain sih nggak terlalu di ini, santai aja gitu. Santai aja ya. Jadi mesti santai juga buat yang lain ya. Jadi di rumah tetap si ayah yang kepala keluarga. Nggak bisa saya marah kan, nggak boleh. Nggak boleh loh. Iya. Kadang simpel juga sih ya, tapi kadang susah juga Bu mungkin ya. Karena kalau kita lihat bahkan banyak juga ya kasus-kasus dulu yang tiap hari lah kalau misalnya ngobrol gitu kan ya, karena dia udah jadi ini istrinya jadi, gitu kan, terus bapaknya biasa gitu kan, sehingga egonya tinggi, bahkan tingkat perceraiannya juga tinggi kan. Suami saya kan baik ya, baik banget, baik banget. Ini harus di highlight ya. Jadi kan ya nggak pernah nggak pernah nuntut saya gimana, mungkin juga udah tahu ya ya tentara kayak gini, tapi ya kebetulan saya juga nggak terlalu sibuk-sibuk amat gitu. Jadi sebelum suami pulang saya udah ada di rumah. Nah ini gitu. Bu, betul. Jadi nggak, ya suaminya mengerti ini saya ya, pekerjaan saya seperti ini. Terus ya dan dari ibunya juga memang tidak menyibukkan diri kan Bu. Kadang-kadang juga udah waktunya pulang masih belum pulang, katanya ada ini itu, padahal makan seblak sama teman-temannya Bu ya. Biasanya bentar ya sugeng, kan? Iya, kalau nggak bakso sugeng sekalian mah beliin gitu kan. Iya benar. Sekalian beliin. Iya. Bu, prospek ke depan untuk Kowat di Indonesia itu bagaimana? Baguskah untuk anak-anak mungkin mahasiswa atau anak yang baru lulus SMA gitu? Ya, sulitkah? Baguskah? Bagus, untuk kedepannya bagus. Sekarang kan di pendidikan itu
anak-anak sekarang karena memang di SMA, di ininya juga komputer bahasa Inggris kan gitu kan. Bagus, jadi sebetulnya nggak kuat juga ada yang keluar negeri gitu kan, ke Libanon gitu kan, ada yang ikut ini, terus jadi ya bagus. Tinggal kitanya aja semangat kalau mau jadi kuat gitu, daftar kuat gitu. Susah nggak Bu daftar kuat itu? Dibukanya setahun sekali atau gimana? Setahun sekali, ada online. Terus dari itu dari agen rem itu sosialisasi ke sekolah-sekolah ada gitu. Jadi memang di websitenya juga ada ya Bu ya. Ada. Lulus SMA bisa langsung daftar. Untuk langsung misalnya lulus mahasiswa, lulus kuliah. Kalau yang dari lulus kuliah itu namanya SPA ya, Sekolah Perwira PPK kan itu. Itu biasanya suka ada permintaan khusus untuk tenaga medis. Jadi yang diminta mungkin dokter-dokter kedokteran gitu ya. Biasanya gitu. Unjani tuh. Kedokteran Unjani. Iya, tapi banyak juga yang dari Jakarta kemarin banyak di sini kan koad di sini di DKT ini sekarang banyak kan dokter koad gitu. Bu, ke depan ini kan masih dalam rangka perempuan. Mungkin Ibu punya motivasi atau mungkin di Banten itu perempuan hebat menurut Ibu itu seperti apa? Perempuan hebat versi Ibu itu seperti apa? Kalau menurut saya perempuan hebat itu yang bisa menjaga nama baik keluarga, mungkin ya sekolah yang ya nggak usah tinggi-tinggi juga, yang penting istilahnya sekolah yang rajin gitu kan. Insya Allah kalau itu mendukung semuanya, rezeki mungkin mengikuti si orang itu tadi gitu. Iya. Yang penting kalau udah sampai rumah tanggalkan atributnya. Kalau anak sekarang beda dengan anak dulu. Nah itu Bu, gimana Bu? Saya maghrib belum pulang, bapak saya udah pegang lidi tiga ikat gitu ya, 3 lidi gitu. Udah main pecut aja ke kaki kan. Tapi anak sekarang maghrib ya gimana, tapi kan memang jadwal lesnya sampai ke pulang maghrib gitu. Sempet di situ juga kebetulan ada orang tua saya gitu. Nah nanya anak-anak, teh kemana anak-anak jam segini belum pulang. Les bah, saya bilang. Kok les pulang jam segini? Bah, saya bilang. Beda dengan zamannya teteh. Abah teteh belum pulang maghrib udah mau mencut aja. Saya bilang. Sok ditanya anak-anak sekarang. Ditanya, ditelepon, masih ini. Tapi memang begitu. Ayahnya tahu, saya bilang, kalau jadwal anak-anak. Gen Z emang luar biasa sih, harus kontrol. Tapi kalau emaknya gini, ngeri nggak sih? Cici apa sih? Ngeri juga. Aduh, kayaknya diikutin, bukan diikutin sih, kan penyidik ya. Ayahnya yang lebih ini. Oh, ayahnya yang lebih protek ya, lebih rewel kayaknya ya. Makanya gitu, kalau saya kan, mama tuh katanya, aku kuliah di sana nggak pernah nanya-nanya. Kan ada grup saya bilang kan gitu. Ayah udah nanya, mama monitor aja. Kalau ada cucu udah bilang. Ya. Jadi tim nyimak, mamanya tim nyimak. Udah gitu aja. Mama nih gitu, protes. Ayahnya lebih rewel lah. Jadi yang pasti emang luar biasa Ibu Kapten ini santai banget kalau udah ngomongin rumah tangga, santai. Intinya kalau udah masuk rumah itu tinggalkan semua jabatan di kantor, tetap masak, tetap bikinin teh, ya tetap bikinin pisang goreng kepok itu ya, jangan lupa. Dan Lebaran tetap bikin semur daging, sambal goreng kentang. Inilah the real perempuan hebat Indonesia ya, yang bisa menempatkan di mana berada. Nah, ini luar biasa sekali ya perbincangan kita hari. Semoga menjadi motivasi. Selamat Hari Kartini dan selamat menjadi perempuan hebat Indonesia. Amin. Thank you for watching. Saya Asih Kurnianingsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.